Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Parosta dengan NIM akhir 108 dan rekan saya Muhammad Asher Safarudin dengan NIM akhir 0105. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS Makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Aninta Gina Sarpina. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan menganalisis sebuah isu yang sedang diperbincangkan hangat di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2025 ini, yaitu mengenai kebijakan fiskal pemerintah yang terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita simak cuplikan dari media resmi berikut ini. Tapi kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya, ini musibah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Berdasarkan berita tadi, pokok permasalahan ekonomi yang kita hadapi adalah implementasi tarif PPN 12% yang mulai berlaku pada tahun ini. Isu utamanya adalah potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, serta resiko kenaikan harga barang dan jasa secara luas. Jadi, hal ini dapat menjadi tantangan serius karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mari kita bedah masalah ini menggunakan teori makroekonomi. Pertama, dari sisi kebijakan fiskal, kenaikan PPN itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, menurut teori konsumsi, hal ini akan mengurangi disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan yang kedua, yaitu permintaan agregat. Dalam rumus PDB, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M tutup kurung, yang mana komponen C atau konsumsi adalah variabel yang terbesar. Jika pajak naik, harga barang juga ikut naik, maka konsumsi akan tertekan. Hal ini bisa menyebabkan penurunan permintaan agregat yang sangat berisiko, yang mana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu adalah inflasi. Kebijakan ini memicu apa yang kita sebut sebagai take push inflation, di mana kenaikan harga itu disebabkan oleh penambahan beban pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir. Menurut opini saya, kebijakan PPN 12% ini seperti pedang bermata dua. Kenapa? Karena di satu sisi negara butuh dana, tapi di sisi lain rakyat sedang berjuang pulih. Solusi yang menurut saya paling tepat adalah sinergi kebijakan fiskal. Pemerintah tidak boleh hanya memungut pajak, tapi harus segera menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk subsidi energi yang tepat sasaran atau bantuan tunai untuk menjaga daya beli kelas bawah dan menengah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa industri dalam negeri diberikan insentif agar harga produksi mereka tetap kompetitif meskipun pajak naik.
Sebagai penutup, melalui tugas ini, kami menyadari penuh bahwa mempelajari ekonomi makro sangatlah penting di era sekarang. Kenapa? Karena dengan mempelajari ekonomi makro dapat memberikan kita alat untuk memahami betapa besarnya pengaruh kebijakan pemerintah untuk kita, yang mana kebijakan itu dapat berdampak besar pada harga sepiring nasi di atas meja makan kita. Dengan memahami ekonomi makro juga, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kritis lagi dan mampu menghadapi krisis-krisis ekonomi di era-era selanjutnya. Demikian analisis dari kami berdua ini. Terima kasih kepada Ibu Gina atas bimbingannya selama 1 semester. Saya Muhammad Azhar Safarudin dan rekan saya Muhammad Fadil Aparosta, pamit undur diri dan sampai jumpa. dadah.